Saudara, jemaat Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami yang mendengarkan dan hamba yang akan menyampaikan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami mengerti, memahami, dan tolonglah kami Tuhan untuk memperlakukannya dalam pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini Kamis 27 Oktober tahun 2022 dan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk renungan harian pada hari ini, yaitu dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ada 2 perikop, salam dan ucapan syukur. Demikian saya akan membacakan bagi kita. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang dihadapkan pada kesulitan, pergumulan, atau penderitaan, misalnya karena mengalami sakit, kesedihan, duka, atau tantangan-tantangan dalam kehidupan ini dan sebagainya, tentunya orang akan membutuhkan yang namanya pertolongan, penguatan, penghiburan, untuk memberikan rasa ketenangan, jalan keluar, ataupun juga kedamaian. Karena tentu ia tidak bisa menghadapinya sendiri. Saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan Rasul Paulus dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini. Bagaimana Rasul Paulus juga tidak lepas menghadapi tantangan, beban bahkan penderitaan yang dihadapi di dalam hidup dan dalam
mengabarkan Injil. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus dan orang-orang kudus di seluruh Akhaya. Artinya bagi jemaat Allah, orang-orang percaya, untuk mereka tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika Paulus menghadapi berbagai tantangan, beban berat, bahkan penderitaan, sehingga mereka berputus asa akan hidup pada ayat yang ke-8. Begitu besar, begitu berat beban yang mereka tanggung. Namun Paulus menyaksikan pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera, memberikan belas kasihan dan penghiburan, bahkan juga dukungan doa dari jemaat orang-orang percaya untuk menguatkan mereka untuk terus mengabarkan Injil. Kita bisa baca pada ayat yang ke-11. Jadi Tuhan pun memakai orang-orang percaya lainnya untuk saling mendukung, menguatkan, mendoakan dalam tugas pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan, diberitakan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, inilah yang menjadi ucapan syukur Rasul Paulus. Oleh karena itu tentu tantangan penderitaan yang dialami Rasul Paulus bukan karena ia melakukan hal-hal yang jahat, tetapi karena ia mengabarkan Injil Tuhan dan memutuskan dirinya untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Dan ia telah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Ia memuji akan kebesaran Allah dalam pujian ucapan syukurnya, kebesaran Allah yang tidak ada duanya. Saudara, hal ini memberikan kesaksian bagaimana tantangan bahkan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus karena belas kasihan dan penghiburan dari Allah yang juga memampukan mereka untuk menghibur mereka yang juga mengalami berbagai beban penderitaan yang mana mereka mengalaminya sendiri dari Allah. Karena itu Allah juga mau memakai setiap orang percaya untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan di dalam pekerjaan baik Allah, di dalam mengabarkan Injil. Melalui nas ini kita dibimbing untuk yang pertama, senantiasa bergantung kepada Allah dalam keadaan hidup, bahkan dalam penderitaan sekalipun, karena Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala belas kasihan dan penghiburan. Datanglah senantiasa kepadanya. Yang kedua adalah belas kasihan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus yang ia berikan kepada orang percaya dalam menghadapi tantangan penderitaan dalam kehidupan, bahkan dalam mengabarkan Injil. Dan Allah memakai jemaat orang-orang percaya untuk saling mendoakan, saling mendukung, saling memperhatikan, sehingga pekabaran Injil terus diberitakan, baik kepada apa yang dilakukan untuk terus saling menguatkan satu dengan yang lain dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil, dan di dalam menyatakan kasih Allah dalam kehidupan ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera, belas kasihan dan penghiburan dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesuslah yang senantiasa menyertai kehidupan orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan ini, untuk selalu bergantung kepada Allah dan untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan,
yang akan memberkati kami, meneguhkan kami untuk senantiasa dan semakin percaya akan kasih penyertaan karunia Tuhan, penghiburan dan damai sejahtera dari Tuhanlah yang akan menyertai setiap orang percaya dalam melakukan kehendak Allah, di dalam mengabarkan Injil, bahkan di dalam menjalani segenap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan jemaat Tuhan dalam tugas dan pelayanan serta kehidupan sidang jemaat yang ada di Jemaat GKI Pakat Pio Ulong Nangu. Mari Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup dan kehidupan mereka, memberkati menyertai usaha maupun pekerjaan mereka masing-masing, dan juga menyertai tugas dan pelayanan gereja jemaat-Mu untuk terus bertumbuh, berbuah, berkembang, dan senantiasa bergandeng tangan untuk saling melayani dalam pelayanan gereja, saling mendukung, saling menguatkan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat dan dalam pelayanan gereja di Jemaat GKI Pakat Pio Ulong Nangu. Kami menyerahkan juga hidup dan kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu dalam aktivitas, kegiatan, rencana, harapan, dan kehidupan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bawa seluruh doa, syukur, dan pengharapan ini hanya di dalam dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.